Kagak pecah-pecah kan pasifnya Baxia, Pak. Iya, tapi tergantung Shieldnya. Baxianya position yang lagi. Oh, Di saat iya. Kimi nembak kan bisa nggak dia ngarahin shieldnya ke arah Nah, Kiminya. itu dia harus jalan miring, Pak, kayak kepiting. Bener Pak, itu dia ya. Let's go. Untuk sekarang ini dia kita akan melihat ini dia round terakhir di match yang kedua di game yang ketiga, penentuan siapa yang akan terbang menuju ke final lower bracket. Let's go. Langsung saja inilah dia penentuan siapa yang akan bertemu Beletron Era di match terakhir kita. Tapi nanti setelah match yang ketiga. Benar sekali Bapak. Inilah dia lower bracket penentuan. Yang kalah akan langsung pulang dan yang menang akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Dan Baby G, Pak, pakai support Benedetta. Makin pedes lagi harusnya, tapi sekarang dia tersetrum Phantom Slash terus, masih nggak peduli dengan kehadiran Eudora yang udah semakin dekat lagi ya. Benar sekali, Pak. Baby G kali ini kita yang tadi sempat melihat dengan permainan cantiknya Yap, dengan menggunakan Kagura. bener. Kali ini lebih ke arah ganas. Ganas Pak. Ganas, Pak. Aduh, ini Fumi rambutnya lucu banget, coba lihat itu gambarnya deh. Oh iya, ini namanya namanya itu adalah Twin Tail. Twin Tail. Twin Tail. Twin Tail ya. Iya. Kembar ya berarti. Kembar, benar. Apa sih namanya, tail itu kayak buntut gitu, kayak Benar. bentukan buntut gitu, Iya. ya kan? Dan itu kembar, ada kanan kiri. Kayak gitu. Kita bisa ngomongin rambut sekarang. Makanya hairstylist kali. Bisa. Oke, tadi Purple Pop juga udah berhasil diambil oleh Kimi. Sementara itu ada pergerakan dari Sylvana, Xbox dan juga Eudora yang pernah mendekati ke arah Purple Pop yang dimiliki oleh Cyber DPS. Kalau kayak gini poking damage-nya malah lebih diunggulkan untuk Fumi sih, karena terlebih dia juga memiliki Viraga Armor ya. Yap. Hal ini yang membuat sebenarnya ini malah nguntungin banget buat Altigonix. Mereka langsung mencoba Wah. untuk zoning out di arah bottom lane. Langsung nyopet, Pak, liatin di awal-awal sini. Goldnya, shieldnya langsung hilang dan langsung ditarik begitu saja oleh S. Mau tidak mau 10 detik akan ada Sarto yang pertama. Tapi ini akan membuat perbedaan dari segi level karena Stacy sudah ada level 4. Oke, Stacy udah level 4 langsung mengarah ke Little Crab-nya. Akankah menjadi milik dari Stacy bikin lagi, tapi ternyata Fire Missile dari Xbox belum berhasil untuk mendapatkan ke arah Little Crab tersebut. Wah, ini Pak yang mengerikan, Pak. Sekarang kalau kita ngomongin masalah level 4, berarti open mappingnya lebih enak lagi. Dia udah punya maximum charge, tapi masih ditahan terlebih dahulu absorb damage dari Fixie. Coba untuk menahan di arah depan sana. Fumi langsung terbakar dan ada Mountain Shocker ke arah depan. Baby G udah mulai ketahuan juga. Langsung masih charge di keker palanya. Boom! Tapi tidak ada follow up damage, dan kali ini Baby G tetap di depan sana. Langsung ternyata gak kena. Turtle yang diamankan begitu dan first blood dari Fancy Nancy. Thunderstruck on point dan Lele Pinkan di arah top lane. Langsung dapatkan solo kill di bagian offlanernya. Wow, sayang sekali tadi karena upaya yang dilakukan oleh Baby G juga memiliki jarak yang cukup jauh dengan dua rekannya yang berada di area Purple Bucket ya Pak ya. Benar, mereka memiliki jarak yang cukup jauh juga sehingga dari Baby G sendiri juga dia mendapatkan damage yang begitu besarnya. Apalagi ada Eudora yang nge-burst banget damage-nya. Harus mencoba lebih baik lagi. Benedetta support. Menarik sih kalau kita ngomongin masalah double rotation, ternyata double rotationnya dari mid lane. Yap. Tapi kalau seandainya mereka dari awal kayak gini agak tertekan dan malah di deny rotation, yang kayak gini kan, deny rotation tuh kayak mereka harusnya ke bawah juga buat cover Uranus, tapi mereka harus ke atas karena di bawahnya terlalu banyak ada Patiro sekaligus. Yang mencoba concentration, digocek kanan kiri, stun connect, Imperial Justice dan ternyata masih ada Spiral Starling, tapi ternyata dipekerkan oleh satu. Cukup untung bagi seorang bot. Di arah top lane terbuka dengan lebar, Lele Pinkan sendirian masih di order brilliant, sama kembali dipaksa terlebih dahulu, langsung di diving terlebih dahulu. Stunnya connect, gak ada follow up damage, langsung dihabisin begitu saja. Dan kali ini udah ada Raptor Magic dari Stacy, dia langsung coba nyopet di arah top lane. Yoi, sementara Stacy masih memfokuskan untuk mengambil sedikit gol yang ada di bagian shield. Tapi sekarang berhasil tersetrum. Hilang sudah langsung Kiminya, bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Lunox. Double stun yang menarik dari Fancy Nancy, langsung di Lightning Arrow dan Lele Pinkan mengamankan eksekusi dengan cukup manis. Double kill dari Lele Pinkan, dapetin killing spree di arah top lane. 5-1 bagi Alter Ego Nyx, permainan Mage early advantage yang menarik, Pak Pulu. Iya, ini baik banget mereka menekan dari seluruh ini, bahkan di bagian bawah bottom lane-nya juga udah mulai hancur. Mungkin nggak mau menabrakkan diri dari Baxianya karena terlalu beresiko. Tapi sekarang Benedetta yang masuk dari bagian belakang, akankah dia bisa mendapatkan salah satu orangnya? Karena sekarang Alex Final Blow-nya udah mulai dikeluarkan, tapi malah kesetrum. Balik lagi, ada satu Imperial Justice berhasil mendapatkan ke arah Sylvananya. Udah ada Brilliant of Heart, tapi dia masih berhasil kabur. Disetrum, tapi Eudoranya yang akan mendapatkan ke arah Alice-nya. Dan Vanilla Athena ditahan terlebih dahulu. Efeknya keluar lagi Stacy dalam ancaman dan double kill dari Fancy Nancy. Mountain Shocker awas dibagi damage-nya dan masih bisa survive dari kedua
support mid lane 7 DPS dalam ancaman 3000 net worth 40 72 dan lihat bagaimana Fancy Nancy nge-TB-in Turtle yang kedua hanya untuk seorang Ash. Ini gimana? Eudora mengubah segalanya sih kalau yang dari sejauh ini ya, karena benar-benar Fancy Nancy dengan Eudora dari tadi momennya pas-pas banget juga, di mana dia harus mengeluarkan efek stunnya, di mana dia harus mengeluarkan Thunder Shock-nya. Ini gila sih, bahkan di sini untuk mendapatkan dari apa ya? Mendapatkan dari stage-nya nih. Nah, Kena. Fancy Nancy lagi gitu loh. Itu emang areanya sih, Pak. Lightning Arrow ini mengerikan area. Wah, Coba pulang terlebih dahulu. Jangan sampai ada Mountain Shocker. Hampir tadi ya Mountain Shockernya kalau misalkan ada. Langsung ketahuan Aulia di sana dan bisa langsung dimakan, Pak. Ini mereka melakukan rotasi lagi ke bagian tengah, udah mulai rapat lagi. Hero-hero dari Alter Ego ada 1, 2, 3, 4. Sementara itu untuk Xbox masih stay di bagian tengah. Oke. Keluar stiker Alter Ego, go. Keluar sudah stikernya. Sementara itu Baxia berputar-putar belum berani masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang, Pak ya. Dan tapi kalau sekarang, Pak, permasalahannya dari 7 adalah mereka harus menahan Elisnya terlebih dahulu. Siap. Gimana caranya Elisnya harus punya stack secepat mungkin biar nanti di fight mereka udah punya durability lebih, tapi diculik 1-1. Masih ada satu pergerakan lagi, tabrak dengan menggunakan maximum charge. Tuh maksimum charge juga masih belum berasa, udah level 7 tapi tertinggal 3 level dari Sansin. Udah dipastikan dari segi damage, dari segi item, dari segi gol kalah jauh untuk Stacy-nya. Karena berat, Pak, kalau kayak gini, Pak. Dari jungle-nya aja emang tidak secepat yang dikira sama seorang Isaacin. Tapi dari belakang dihajar sama Fancy Nancy. Baby G bisa mengincar ke arah belakang, tapi Athena langsung di Imperial Justice. Langsung adalah sisa dipicu ke di sisi lain lepinkan follow up damage dan bot juga harus ditumbangkan. 2 hilang, bahkan Baby G hampir hilang di arah mid lane ketika Lelepinkan langsung melakukan Chaos Assault. Menghilang sudah beberapa player lagi dari 7 DPS, di mana mereka nggak ada damage sama sekali dari tadi loh. Nggak ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan ke bagian depan. Bahkan mereka untuk dari Alter Egonic saja cukup dijaga dengan Eudora sendiri. Ini kelar semua dan sekarang Brianna Ordernya tepat waktu, tapi sekarang ditabrak lagi, ditembak oleh Kimia. Baik banget, tapi shutdown berhasil didapatkan oleh Benedetta. Lebih baik dia sakit daripada kanan dilihat di belakang Fancy Nancy serta ada seorang Pixie. Sudah menahan di arah belakang, tapi Bumi dalam ancaman langsung bisa dibicara 3 hero sekaligus karena Baby G itu damage cukup tinggi. Namun dia masih punya immortal. Hati-hati. Ini yang aku bilang dari tadi, Pak Pulung. Ketika udah ada Xbox, otomatis mereka udah bakalan lebih gampang lagi untuk setup team fight di early game. Wah, gimana sih itu di early gamenya ada setup yang dilakukan oleh Xbox itu sendiri ataupun nantinya dengan rekan-rekannya, di mana Last Insanity-nya juga akan sangat berguna sekali. Cuman dari segi item yang udah dimiliki oleh masing-masing hero, ini barusan kita lihat ada BOD, lalu ada Bloodlust juga. Wah, capek sih ngelawan Xbox, serius. Iya, Pak. 3 detik sekali fire missile, Bloodlust-nya lagi Ice efeknya. Queen 1. Belum lagi nanti Ice Queen 1, panas dingin deh, panas dingin ya tuh. Karena kan wanita suka yang glowing. Wah. Boleh. Tapi Ice Queen 1 sama glowing tuh combo meriang juga, Pak. Iya, memang combo meriang, Pak, panas dingin kan, Pak. Makanya, Pak, dibakar habis itu dikasih es. Mountain Shocker. Ini mungkin bakal langsung di-commit. Aulia dalam ancaman, bener aja, Pak, langsung dikasih assault. Dan di dive turret dengan tanpa adanya kontes. Game cepet sih harusnya akan menjadi milik Alter Egonic sih kalau mereka bisa memanfaatkan momentum ini. Sementara itu 2 hero ada di bagian tengah, hanya bisa melihat Uranus dan juga Baxia. Tapi dari Baby G belum bisa mengoptimalkan mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta. Yes, ini benar-benar minim damage dan impact-nya. Kalau early game-nya fall off seperti yang KB bilang tadi, langsung brutal banget serangannya. Langsung Insanity, Bumi langsung mikir kalau Panel Athena tumbang. S71 mega kill diamankan oleh seorang Idol dari Fancy Nancy. S-nya hilang, and anyway Stacy still survive. 2 untuk 2. Waduh. Cuma di sini ada dampak keunggulan dari 7 DPS di mana mereka berhasil untuk mendapatkan ace-nya. Tapi dari Bumi Eko juga masih mendapatkan bala bantuan dari Eudora dan juga Benedetta-nya harus mundur kembali, nggak bisa memaksakan keadaan dari Benedetta ataupun Elise yang ada di bottom lane barusan. Betul sekali, Pak, harus ditabrak terlebih dahulu, ditahan juga dari segi rotasinya. Tidak bisa terlalu terburu-buru seperti tadi di awal-awal, dan kali ini lihat Bumi Eko-nya masih coba untuk zone out di arah bottom lane. Dia nggak mau landing phase-nya kayak kepecah belah gitu.
Waduh, ini Eudora kalau dipasangin lighting trangkean, waduh kerja sama PLN nih besok-besok. Bukan udah ya. Tapi jangan sedikit lagi Pak, tapi masih ada sedikit absurd untuk bisa mengeluarkan Last Insanity. Mengeluarkan lagi Fire Missile-nya. Capek banget untuk melawan Xbox karena Fire Missile-nya nggak kelar-kelar. 3 detik keluar lagi, 3 detik keluar lagi. Tapi Kimi masih melakukan farmingan terhadap Purple Buff. Di bagian tengah udah ada Isansin, Ice Queen One kali ini dimiliki oleh Stacy. Setidaknya ada efek slow yang dihasilkan oleh item tersebut yang udah didapatkan oleh Stacy. Oke, ditabrak terlebih dahulu dan lightning transit sudah dimiliki oleh seorang Lelevitka. Makin tebel lagi, NOD juga sudah diamankan 2 NOD bahkan Pak. Ini untuk meminimalisir HP regen dari Uranus, Baxia yang tebel, Elise juga yang dia juga punya spell fan tentunya. Oke, sementara itu untuk Kiminya udah punya combo panas dingin ataupun combo meriang, ada glowing dan juga Ice Queen One. Tapi dari Baxia masih memiliki 1 item rom dan juga Uranus langsung mengarah ke Enchanted dan juga Oracle. Masih charge. Langsung di flicker, gila, next level play by Fancy Nancy. Unstoppable diamankan, langsung ada pergerakan dari Imperial Justice, walaupun Fancy Nancy harus tumbang dan bahkan dapetin double kill-nya dari sini, mungkin bakal di follow up. Tapi lihat di sana, stunnya connect, Baby G bakal diincar dan ternyata hanya 1 tukar 1, tidak ada double kill ternyata dari seorang Fancy Nancy. Apa itu tadi? Dia nge-flicker ngehindarin maximum charge, Iya. stun langsung connect Pak. Dan langsung di Thunderstruck Pak. Gila, next level play man. Gila. Fancy Nancy bisa kayak begitu, gua terdiam melihatnya. Hah? Apa itu barusan? 1 combo dari Eudora pun langsung berhasil mengalahkan ke arah Stacy-nya. Dan sekarang bala bantuan pun udah mulai hadir. Ada Lord yang akan langsung nyikat habis ke arah turret yang dimiliki oleh 7 DPS. Maximum charge udah di-charge, ditembakin ke arah mana, tapi purple buff-nya akan menjadi milik dari Alter Ego Nyx. Gila. Cewek bisa begitu loh. Iya. Langsung gua. Wah, langsung pusing malah gua lu. Plus Insanity dapetin 2. Langsung keluar true damage. Smoothnya tumbang di arah bottom lane. Tapi kali ini Lelevitka bisa bertahan dan gak bisa. Harus tumbangkan dengan cepatnya. Vanilla yang ditukarkan. 1-2. Langsung ada maximum charge. Tapi hanya terbakar-bakar saja di arah bottom lane. Mungkin langsung ditumbangkan dari segi turretnya. Follow up lagi ke arah mid lane. Udah mulai di zoning out dan terekspos dari base yang dimiliki oleh 7 DPS. Langsung Thunderstruck yang kedua bakal langsung diamankan begitu saja. Aulia mencoba untuk bertahan tapi gak bisa dengan cukup lama. Langsung ditumbangkan dengan cepatnya waktu ditukarkan dengan Ash. Tapi lihat di depan sana Imperial Justice follow up lagi. Dibakar-bakar. Stacy-nya gak bisa bertahan dengan cukup lama. Fancy Nancy sepertinya akan menjadi MVP di match kali ini sih. Gila sih. Game yang ketiga yang sangat luar biasa. Woman in the match sih. Woman in the match. Gua Fancy Nancy sih. Wih, langsung berdiri dia men. Weh. Santai. Nggak apa-apa sekalian dibersihin juga meja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Diberesin juga apa.